Yang pasti ini kan jadinya kan mengganggu kehidupan ya sosial saya gitu kan. Jadi saya ini kan punya pekerjaan, saya dilecehkan. Terus sudah saya peringati, saya bakal pakai pengacara, tapi nggak diindahkan, malah makin nantang-nantang. Jadi saya sih pengen ngasih pelajaran aja, karena Tesnya di dalam seperti apa sih, bisa diceritakan? ya alhamdulillah hari ini laporan kita diterima dengan baik oleh Riksus SPKT, ya kan? SPKT. Terus saya serahkan sama pengacara aja nih, menjawab. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah kita barusan keluar dari SPKT dan laporan kita diterima dengan baik. Kita mungkin nanti jam 8 ada yang kita masuk lagi, kalau teman-teman mungkin ada ngejar liputan lain. Jadi begini, kami sudah masuk dalam dan diterima dengan baik. Adapun pasal-pasal yang akan kita sangkakan mungkin adalah pasal 27 dan 310 kita compare. Karena memang ini ITE 27 ITE 30 pidana KUHP. Karena memang ini sangat merugikan Vicky sebagai seorang pemuda yang memang sangat formal, ya kan? Tetapi tiba-tiba dia difitnah, diisukan dengan kata tweet, sehingga beliau ini memang sangat dirugikan. Banyak netizen yang serang beliau, banyak yang melecehkan beliau, banyak yang ngebully. Nah, sehingga menurut saya sesuatu yang tepat sekali beliau melaporkan ini ke Polda Metro Jaya dengan pasal 27 dan 310 KUHP, itu menurut saya. Berlapis berarti ya Bang ya? Junto Ancaman pidananya berapa tahun? 6 tahun. Yang pasti ini kan jadinya kan mengganggu kehidupan ya sosial saya gitu kan. Jadi saya ini kan punya pekerjaan, saya dilecehkan. Terus sudah saya peringati, saya bakal pakai pengacara, tapi nggak diindahkan, malah makin nantang-nantang. Malah nyuruh akun-akun bodong mungkin ya, mungkin gitu kan. Atau fansnya mungkin untuk menyerang lagi gitu kan. Tugasnya seperti itu. Jadi saya sih pengen ngasih pelajaran aja, karena kok lama-lama kita diamkan kok malah makin kesini fitnahnya gitu kan. Makin ya saya juga punya kehormatan, martabat diri saya, keluarga saya. Ini bukan semata-mata saya mau unjuk hebat-hebatan, bukan. Ini sekedar membela hak dan harkat martabat saya aja, karena saya juga public figure kan gitu. Jadi kalau misalnya komentar boleh, tapi jangan fitnah, apalagi menggiring opini. Sempat disomasi berarti ya? Kenapa? Sempat disomasi berarti ya orang tersebut? Oh, kalau somasi sih saya nggak kenal sebenarnya sama orang ini. Nggak kenal Sama orang ini, saya nggak tahu alamatnya di mana, ya kan? Tapi memang sempat diperingatkan sekali dua kali, tetapi dia malah nantang. Pakai 1 juta lawyer. Dia bilang, lu kirim aja 1 juta lawyer. Artinya bahwa itu saya rasa sudah bentuk somasi secara langsung kepada beliau. Jadi nggak ada etikat baik untuk. Jadi kenapa juga mungkin polisi menerima langsung, ya kan? Karena dia menantang pakai 1 juta lawyer. Itu kan jadi kan melecehkan juga penegak hukum gitu kan. Di Indonesia ini nggak ada. Ditambah dia terlalu terima laporan. Nah, ditambah dia tidak terlalu, dia ada statement itu sudah di screen capture sama kita juga di pengacara diserahkan polisi, dan katanya laporannya nggak bakal jalan katanya, nggak bakal diterima gitu, selalu pede. Akhirnya ya mungkin penegak hukum kita juga, saya presisi sekali, pengaduan masyarakat diterima, saya membela hak saya, harkat martabat saya. Bang, kita flashback sebentar nih, itu dari kapan sih kejadiannya? Tanggal Sudah 7 berapa lama? Tanggal 7 Maret. 7 Maret. Awalnya seperti apa sih hingga adanya Pelaporan perdebatan Ya, awalnya sih sebetulnya sih kata-kata kasar dan tidak mengenakan? Sebenarnya sih kan ini kan ribut-ribut masalah Isa Zega kemarin ya. Ya itu kan urusan mereka kan, urusan mereka. Saya cuma awalnya pengen nunggu gini aja. Kan kalian kan ribut sama orang yang sama. Dia nggak terima.
dia nggak terima lalu ngata-ngatain saya, lu mau ikut campur. Sebenarnya sih saya kalau dikomplain pun nggak masalah gitu, saya nggak ada masalah, cuma jangan lu fitnah dan giring opini gua kemana-mana gitu kan. Gitu, saya kan punya pacar, saya punya keluarga, jangan difitnah sembarangan gitu loh. Ini kan harkat dan martabat gitu. Dan kita juga akan memikirkan untuk melaporkan akun-akun ya bang ya. Ya. Akun-akunnya juga ikut nyebar fitnah, akun-akun fake ini, biar jangan kita beradab lah bermedia sosial itu, jangan barbar gitu kan, jangan ikutin influencer yang hanya modal fitnah doang begitu kan, masih banyak artis yang lain bisa diikutin. Kalau berawal dari nimbrung ini ya di medsos ya. Lah iya kan awalnya bilang katanya kalau ada saksi palsu kasus Zega ya laporkan saja, saya bilang. Saya kan cuma bilang gitu. Awalnya cuma gara-gara itu. Iya. Akhirnya Bang Kiki Dia kan menuduh, dia tuduh tuh Isa Zega. Iya kan? Silakan aja laporkan. Ini kan negara hukum. Mana buktinya gitu loh. Jangan sekedar ngomong doang gitu. Nggak boleh kita menuduh orang itu saksi palsu. Ya kan? Mana buktinya? Kalau saksi palsu kan pidana. Ya makanya saya ambil langkah yang benar. Setelah saya tegur itu dia nggak terima, dia malah ngata-ngatain saya. Jadi saya ambil sikap aja. Saya gunakan hak hukum saya, konstitusional saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya laporkan dia ke jalur hukum. Bisa bilang perkataan berupa apa Bang Ki? Perkataan berupa apa yang menghina Bang Kiki sendiri? Ya tadi kalau mungkin nggak pantas lah, nggak etis lah itu ya. Itu terlalu kasar menurut saya, terlalu kasar. Dan ini juga TV tonton anak-anak juga ya. Ini melecehkan harkat dan martabat, memfitnah orientasi mohon maaf ya, seksual. Dipotong aja kalau nggak ini yang padahal saya iya padahal saya sangat normal sekali ya kan. Jadi menggiring opini biar saya itu nggak disukain sama orang-orang, sama netizen gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau followers dia 1000 sih nggak saya tanggepin, cuma kan followers dia banyak tuh.